Indramayu Aswineus, bangunan sepanjang 10 meter dan lebar sekitar 6 meter dengan tinggi 3 meter, terbuat dari bata merah di Blok Karangjeruju Desa Pabean, Udik, Indramayu, kini hanya tinggal cerita saja. Sebab, bangunan yang menurut masyarakat setempat disebut perlindungan, kondisinya sekarang sangat mengenaskan, rumput liar menutupi seluruh area. Salah seorang warga, Abdul Rohman, 53, Selasa, 15 Oktober 2024, mengatakan, sejak tahun 2010, perlindungan itu sudah tidak ada, entah rusak atau bagaimana kejadiannya, saya kurang mengetahui. Tapi, lanjut Rohman, menurut cerita yang didengar, tempat bangunan Belanda ini sudah ada sejak dulu bahkan sebelum saya lahir. Saya sangat setuju, bila situs itu dibangun kembali sebagai tempat yang mengandung sejarah, kata Rohman, yang tempat tinggalnya tidak jauh dari perlindungan. Tim Aswin. Ya, selamat sore saudara-saudara, bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Selamat sore. Kita sekarang berada di Pabean Udik ya. Di bloknya Blok Lindung. Nah, Blok Lindung itu adalah blok yang dipercaya memiliki nilai sejarah. Ya, katanya konon bahwa Blok Lindung ini merupakan tempat pengintaian pada saat zaman Belanda dan yang diantar dengan Jepang. Hadir pada saat ini adalah narasumber kita Pak Jaya. Ya, tentunya lebih mengetahui seluk-beluk apa itu Blok Lindung, dan bagaimana Blok Lindung itu, seperti apa perjalanan sejarahnya. Mari kita tanya Pak Jaya. Selamat datang Pak Jaya. Selamat sore. Sore. Ya, Pak jadi Jaya, di daerah sini di wilayah Pabean Udik sekarang berada di sebelah barat dok kapal yang sudah dibangun oleh pemerintah ya, karena terkena COVID jadi mangkrak ya. Nah, di sebelahnya itu dulu ada bangunan perlindungan atau semacam gua ya, Belanda yang dibangun sekitar 1400 ya, 1786 ya, zaman Belanda ya. abad ke-18. Iya, abad 18. Tadinya ada 13 menurut masyarakat di sini, konon itu ceritanya. Kemudian yang masih ada itu satu yang berada di persis di samping Maksudnya dok kapal. bentar, maksudnya yang 13 itu jumlah perlindungannya Iya, atau iya. jadi 17 unit perlindungannya. Ada 13. 17 terus Iya, 17 mungkin titik ke sana. berputar sana ya. Hanya karena diserang oleh Jepang, Iya. karena tempat pengintaian itu dulu ketika Jepang mendarat di pantai-pantai, yaitu ada di Eretan, di Karangsong ya, makanya ini tempat pengintaian. Kemudian kan diserang Dan dihancurkan. dan dihancurkan, kan Belanda kalah saat itu. Nilai sejarah selain aspek sejarah, ada sejarah tentang perjalanan pemerintah hingga Belanda, berarti kan itu gimana tuh? Ada tidak hanya nilai-nilai mistisnya berkaitan dengan persoalan itu? Karena di sini ada Abah Sarna. Nah, Abah Sarna itu siapa sebenarnya? Ya, nah kalau di perlindungan Jepang sejauh apa yang bisa deteksi tidak ada barang-barang ya. Kalaupun ada barang ya bukan barang-barang yang memiliki nilai energi mistis gitu ya. Mungkin ada bekas senjata atau peluru mungkin ya. Jadi, energinya kan nggak ada. Oh, tapi pernah ditemukan dalam bentuk situs. Iya. Berarti kan barang-barang itu ada di mana, Pak? Ya nggak ada ya, nggak tahu, nggak ada yang ini karena Ada yang merawat. Pak, jadi
balai situs budaya, kemudian pusat budaya kesenian Indramayu itu baru-baru dibangun zaman pemerintahan Pak Yanco kan. Yang kedua hanya bahwa pemerintahan belum mengerti kan mengenai tentang bagaimana melestarikan Sejarah ya, sejarah ya. sejarah. Karena kelihatannya banyak situs-situs yang hilang. Selain itu Pak Jaya nih, rencana kita, rencana Pak Jaya apabila ini kemudian telah kita rekonstruksi kan, seperti apa kawan-kawan? Jadi kita lebih berfokus pada petilasan makam yang ada di sebelahnya yang memiliki sejarah berbeda dengan itu, dan itu Perlindungan ya. perlindungan karena tempatnya masih dalam satu, disebut satu situs, ada satu situs sejarah, ada situs budaya. Nah, ini situs budaya namanya Buyut Sarna menurut masyarakat di sini. Nah, kira-kira abad keberapa Buyut Sarna ini? Situs ini. Buyut Sarna itu kurang lebih 1400-an. Ya, tokoh apa? Iya, jadi ini sejarahnya Tokoh apa dia? sejaman dengan Mbah Syekh Syarif Hasan. Dia tokoh Islam kan? Iya, Mbah Syarif Hasan ini sejaman dengan Sunan Gunung Jati. Hanya Sunan Gunung Jati diperintahkan untuk menyebarkan di Muara Jati, ini di Muara Karangsong. Bapaknya ya, itu namanya Syekh Syarif Hasan. Nah sekarang Syekh Syarif Hasan ini makamnya ada di Pulau Biawak. Mungkin tidak mengerti apakah entah dulu di Pulau Biawak itu karena Pulau Biawak ini bersatu dengan Pantai Indramayu atau kemudian terpisah, walam. Ya, berarti kalau demikian artinya bahwa wilayah ini yang kalau kita lihat ini kelihatannya wilayah yang kosong ya. Kehadiran mereka ini tentunya ada misi-misi tertentu. Yang pertama itu, yang kedua tentunya ini ada sebuah komunitas di zaman dulu. Ya, jadi yang jelas misinya adalah misi dakwah. Jadi sebelum Arya Wiralodra dia udah didirikan di sini karena wilayah dakwah itu kalau dulu zamannya pantai-pantai di tempat-tempat persinggahan kapal-kapal di kota-kota dagang kan. Iya, ini sepanjang ini ada. Nah, Perniagaan. iya. Hanya mungkin di sini pantainya. Artinya sebelum Arya Wiralodra datang. Iya, nah ceritanya Mbah Sarna ini kalau sekarang mah kayak kepala kampung lah, kepala desa di Demang ya, semacam Demang. Sama kan kemudian di abad berikutnya Arya Wiralodra juga kan menguasai pelabuhan ini ya. Lebih Saya pernah ini hanya mendapat informasi bahwa Arya Wiralodra